orang Yesus sih kalau tajah di Markus bintu 10 luar biasa. Coba bayangkan di sana disebutkan kalau orang lari, kalau itu terjadi larilah ke gunung-gunung. Kalau kamu masih di loteng-loteng tidak perlu lagi ambil sana ambil ini. Kalau kebetulan kamu pas bekerja di ladang, tidak usah pulang lagi ke rumah mengambil pakaianmu. Sebab waktu itu adalah waktu yang sangat terrible, waktu yang sangat membuat orang panik luar biasa. Lihatlah pohon ara indah Yesus. Moro martuna simana imat tadana jonokma musim panas. Alai molo har tunas rai ratingai imat tadana musim dingin partaunan nai. Celakalah bila seorang ibu pada waktu itu sedang hamil dan menyusukan anaknya. Ala niru di Yesus di Markus 10 ayat 10 martaniang mahal. Berdoalah. Sebab hari itu, time itu adalah time yang naas, time yang sangat membuat panik, time waktu yang mematikan dan membuat segala sesuatu hancur. Ilo na pinatoran ni si Petrus musedi turkuk jamitao. Habe hidup sekian lama Yesus mati dan makna roh ajal mitono. Sebagian cemak itu bertanya, Apostel, hadir doro hari kiamat. Kapan Yesus datang untuk kedua kali membawa kita ke awal-awal supaya kita dibawa ke dalam kehidupan yang kekal, hidup di surga bersama dengan Tuhan. Kapan? Dia si Petrus, jangan lupa. Satu hari bagi Tuhan 1000 tahun bagi kita. Atau terbalik. Dan Margalus Yesus Tuhan tidak lalai dan dipagili. Tapi kalaupun Tuhan memperpanjang, ini kesempatan bagimu supaya kamu berubah. Ini kesempatan bagimu asa tahu berhamu rohamu pakai hamu kesempatan. Dalam mulu lilik pedi rohamuna itu adalah kesabaran Tuhan terhadap kita. Sebenarnya kita sudah tidak benar hidup kita. Kita sering berjalan dalam kegelapan, remang-remang. Kita pikir kita hidup saleh. Orang lain pikir kita berpakaian putih, berdasi, omongannya halus, lembut. Tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan di tempat yang tidak kelihatan oleh manusia. Sesitongnya mau diberindo, ditimbang-timbang, diukur-ukur, tidak ada lagi harga kita. Tapi Tuhan sabar. Maka Tuhan memperpanjang waktunya sampai abad 21 ini. Para ahli matematika kuantum di ITB pernah berbincang-bincang dengan saya dan beliau katakan, seorang guru besar profesor Amang Pandita Kosmologi, apapun terjadi sesuai dengan perhitungan matematika kuantum bumi ini, galaksi kita ini masih bisa berumur 1 miliar tahun lagi. Itu dari sudut perhitungan mereka, dan itu tidak boleh kita katakan salah. Lalu berarti hari kiamat ini masih ada 1 miliar tahun lagi. Itu berarti Yesus masih 1 miliar tahun lagi baru akan datang. Untuk apa kita bertobat? Hidup baik nana kedua orang. Adventus itu juga berarti adalah hari kematian kita. Hari kiamat itu adalah hari kematian kita. Lalu sebelum kita mati, apa yang harus kita lakukan? Merobong tomori ingot mari hama mate. Seorang filsuf yang terkenal 300 tahun sebelum Kristus lahir, Epicurus, berkata begini, carpe diem. Kamu akan
sekarang, nanti besok, lusa, pasti suatu saat. Mumpung masih hidup sekarang, nikmatilah kehidupan ini. Jangan terlalu serius, pandanglah ke depan, bergembiralah, happy-lah. Mau ke remang-remang pergi, mau ini lakukan saja, no problem. Tubuhmu terdiri atas dua bagian dikotomi. Satu yang fisik, yang ragawi, itu fana, itu akan hilang dan lenyap. Tapi satu yang bersifat fisikis, yang rohani, itu roh, itu kekal. Yang kekal tidak bisa dikotori yang fana. Sebab itu lakukan apa kehendakmu. Carpe diem, nikmatilah hari ini. Itu kata Epicurus dan murid-muridnya. Tetapi Yesus berkata lain. Kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 5 ayat 14 dikatakan, selagi hari masih siang, salili lalong nopiarian, ikon ulau kudo, ulau nidebata na narsua. Menurut Yesus, hidup ini adalah dua sisi, terang dan gelap. Selagi hari siang, selagi ada kesempatan, mari kita lakukan pekerjaan kita. Pekerjaan yang diembankan Tuhan kepada kita. Arwah kerido na pinasa ini batatu kita. Ima patik naik. Aholo ima dongan muncul na dos diri. Dimana kedua, alena pertulung vertikal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, segenap pikiranmu, segenap jiwa. Ido tugas na pinasarang di batatu kita, molonung na vertikal kita, sungguh-sungguh makaholomi mana, jalan horizontal kita, tanpa pilih bulu, mengasihi orang lain siapapun, bahkan termasuk musuh. Menurut Yesus, kasihilah, doakanlah orang yang menganiayakan. Hidup yang seperti itulah hidup yang momental, hidup yang bernalar, hidup yang berarti, dan itulah hidup yang memanfaatkan waktu yang krisis ini. Maka ketika kematian datang menjemput dia, sebelum itu dia sudah siap, sudah ready. Hidupan dari patoran panurat Petrus ini son hanorona son panak komor nido. Danganong na menduga-duga atong molosong ni ahama. Haitiki magdorok ma langiti sehingga masas farma sia-sia di portivion. Songoni nang tangi masok-sok. Jadi bolu harus dusuriu sebanyak apapun permata kita, sehebat apapun rumah bangunan yang kita dirikan, semahal, seindah apapun, itu akan berakhir. Bapak tahu rumah termahal di dunia ini harganya triliunan. Itulah rumah dari pemilik dan pelopor film seri Charlie Angels di Amerika. Harga rumahnya hampir 4 triliun. Kurasa kalau 400 rumah dibangun, 400 dari 4 triliun, kalau di Indonesia pun itu sudah termasuk rumah termahal. Tapi itu pun akan hilang lenyap, ikut masuk. Kalau kita pergi ke Macau, di sana ada tower tertinggi nomor 2 di dunia. Itu pun akan lenyap, ditelan, hilang semua. Kalau Anda mempunyai sahabat di Eropa dan dia memiliki sebuah yacht perahu layar yang kokoh dan kuat, yang indah, sama seperti dulu pada abad 20, dekade yang pertama dan kedua, orang berpikir itulah kapal terkuat, terindah, terbesar, termewah, Titanic, yang sudah dipersiapkan tahan atas segala kontangan, tapi bisa juga patah.
murid-murid Yesus diajak oleh Yesus memandang dari agak ketinggian ketika memasuki kota Yerusalem. Lalu murid-murid itu berkata kepada Yesus, "Guru, lihatlah." Mereka lihat Bukit Sion. Di Bukit Sion itulah kota Yerusalem. "Guru, lihatlah gedung-gedung itu kokoh dan kuat." Karena kota-kota, rumah-rumah orang Israel di Yerusalem terbuat dari batu yang besar-besar ditindih-tindihkan, kokoh. Batu-batu yang besar ini seperti Marok ini ditindihkan satu dengan yang lain sehingga dia tahan dengan goncangan, bahkan dengan gempa. Orang di dalamnya akan merasa nyaman. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, akan tiba waktunya semua gedung yang kokoh yang kamu lihat itu akan runtuh. Tidak ada satu dua batu pun yang masih bertindih," kata Yesus. Yesus mau menceritakan masa depan kota itu, kehancurannya. Kota itu akan dihancurkan, kota itu akan ditawan semua penghuninya oleh tentara Babel, tentara Nebukadnezar. Yesus mau mengatakan, jangan bangga kamu dengan teknologi ini. Jangan sombong kamu dengan ilmu pengetahuanmu. Semua itu akan berakhir. All will over and the end. Kalau kita, saudara, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya anak-anak yang cantik-cantik, punya cucu yang hebat-hebat, yang pintar-pintar, tidak boleh sombong. Semua akan berakhir. Kalau semua akan berakhir, ya sudahlah, tidak perlu kita lakukan ini dan itu dan sebagainya. Bukan. Ada satu yang tidak pernah berakhir. Sebab dia tidak berawal, tidak berujung. Itulah Tuhan. Dan itulah